Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa solo leveling Ragnarok Season 2, chapter 51 sampai chapter 52. Dan sekali lagi, ini adalah lanjutan manhwa yang sudah hiatus sekitar 4 bulan yang lalu. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan Suho melawan seorang hunter assassin, dan kita juga diperlihatkan Suho yang sedang berhadapan langsung dengan hunter rank S Baekhyunho dalam mode binatang buasnya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi pada saat ini, Suho telah berhadapan dengan Hwang Dong-suk dan Kang Tae-sik di sana. Suho kemudian memberikan pertanyaan kepada mereka berdua, apa kalian tahu tentang Apostle Itarim? Mendengar pertanyaan itu, Hwang Dong-suk menyuruh Suho menjaga jarak jika ingin berbicara. Dengan berpura-pura tahu, Dong-suk mengatakan bahwa ia tahu banyak tentang Apostle Itarim tersebut. Dalam hati ia berkata, seorang summoner biasanya memiliki kemampuan fisik yang lemah. Tanpa makhluk summonnya, dia bukanlah apa-apa. Dan segera setelah itu, Dong-suk memberikan aba-aba kepada Kang Tae-sik untuk menghabisi hunter di hadapannya. Seketika itu juga, Kang Tae-sik langsung melesat dengan cepat untuk memenggal Suho. Di saat yang sama, Dong-suk tersenyum puas dan mengatakan bahwa Apostle Itarim itu mungkin hanyalah sebuah kultus atau semacamnya. Namun dalam sekejap, Suho tiba-tiba sudah berada tepat di hadapan mata Dong-suk. Sedangkan serangan Kang Tae-sik ini hanya menebas udara. Dan tentunya, Tae-sik sangat tercengang ketika ia tak bisa melihat pergerakan lawannya. Suho dengan penuh amarah kemudian mencengkeram budak Dong-suk dan berkata, jika kau tak memiliki hubungan dengan Itarim, lalu bagaimana kau bisa mendapatkan Star Fragment? Dan kenapa kau malah menyerang kota ini? Suho kini sangat marah dan menatap Dong-suk dengan penuh intimidasi. Merasakan aura Suho yang mencekam, Dong-suk merasa bahwa Suho bukanlah summoner biasa. Dong-suk kemudian mengancam Suho dengan berkata, jika kau menyentuhku sedikit saja, saudaraku tak akan membiarkannya. Namun Suho tak memperdulikannya dan semakin menekan bahu Dong-suk hingga membuatnya berlutut. Bahkan tanah yang dipijaki Dong-suk sampai retak. Suho menegaskan bahwa ia tak peduli apakah saudaramu itu hunter rank S atau apapun itu. Jadi jawab saja pertanyaanku. Cengkeraman Suho kini telah membuat bahu Dong-suk berdarah. Merasakan cengkeraman Suho yang sangat kuat, Dong-suk berteriak kesakitan dan menjawab, saudaraku lah yang memberikan Star Fragment, aku tak tahu apa-apa lagi tentang itu. Sebenarnya, aku bahkan tak punya alasan untuk menyerang kota ini. Aku hanya merasa senang saat melihat orang-orang itu mengikuti perintahku. Mendengar jawaban itu, Suho justru semakin kesal. Apa kau bilang? Kau membunuh orang hanya karena alasan seremeh itu? Dong-suk yang ketakutan itu pun menjawab bahwa ia akan membujuk para kriminal untuk berhenti sekarang juga. Jadi tolong lepaskan aku. Di saat Dong-suk berusaha mengulur waktu, ia kemudian berteriak memanggil Tae-sik untuk segera melakukan sesuatu. Tapi sayangnya, Tae-sik ini masih terdiam membeku. Ia merasakan aura Suho yang mencekam dan sangat berbahaya. Bahkan jika ia harus membuang Hwang Dong-suk sekalipun, ia masih tak yakin dapat kabur darinya. Namun di tengah kebingungan itu, suara misterius tiba-tiba muncul di alam bawah sadarnya. Suara itu berkata, apa yang sedang kau lakukan? Tae-sik kemudian menoleh ke belakang dan melihat sosok misterius tersebut. Apa-apaan ini? Sementara itu di dalam helikopter asosiasi, Pak Do-jin kini sedang mengendalikan tubuh Kang Tae-sik sambil duduk dengan mata terpejam. Dalam hati ia berkata, sebelum para hunter rank S tiba di sana, aku ingin melihat kemampuan Suho yang sebenarnya. Do-jin kemudian berkata kepada Kang Tae-sik, turuti saja keinginanmu Kang Tae-sik. Do-jin kemudian mengaktifkan skill Amplification untuk memperkuat Kang Tae-sik. Dan seketika itu juga, energi Tae-sik langsung meledak dengan kekuatan yang meluap-luap. Tubuh Kang Tae-sik ini telah dikendalikan sepenuhnya oleh Pak Do-jin. Skill Stealth kemudian diaktifkan dan membuat hawa keberadaannya menghilang.
Satu tebasan kemudian melesat secepat kilat untuk mengincar kepala Suho. Namun dengan refleks Suho yang luar biasa, ia masih dapat menghindarinya. Tapi karena Suho berhasil menghindar, serangan Taesik itu pun mengenai Hwang Dong-suk. Alhasil, serangan itu pun mencincang sekujur tubuh Hwang Dong-suk hingga membuatnya jatuh binasa. Beru yang berada di sisi Suho kemudian mengatakan bahwa ia merasakan aura Apostolitarim dari tubuh Kang Taesik. Suho yang mendengar itu pun mulai mengerti. Apostolitarim sepertinya sedang mengendalikan tubuh pengguna Star Fragment lagi. Tapi baguslah, karena ada yang ingin ku sampaikan kepadanya kali ini. Namun masalahnya, Suho masih belum bisa merasakan hawa keberadaan Kang Taesik. Sedangkan 3 prajurit bayangan kini masih berlutut di hadapan Suho sambil menunggu perintah. Di tengah keheningan itu, Taesik kini tersenyum mengerikan sambil menarik pisaunya. Ia melesat di antara rerumputan dan langsung mencabik-cabik para prajurit bayangan dalam sekejap mata. Bahkan serangan itu masih berlanjut ke arah Suho dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Tapi Suho masih tak bergeming meski bila pedang terus menyayat tubuhnya. Dalam hati ia berkata, sepertinya ini adalah skill stealth yang dimiliki oleh hunter tipe assassin. Berkat ketajaman inderanya, Suho masih bisa mendengar langkah kakinya secara samar-samar. Tapi walaupun begitu, Suho hanya bisa menghindar dan tak bisa menyerang balik. Sementara itu di dalam helikopter asosiasi, Pak Do-jin kini masih duduk dengan tenang sambil membuka satu matanya. Dalam hati ia berkata, kekuatan Kang Taesik kini sudah berada di puncak rank A, dan apakah Suho yang sekarang bisa menghadapinya? Namun tiba-tiba Do-jin mendengar suara Suho yang memanggilnya. Suho berkata, Apostolitarim, aku tahu kau bisa mendengarku. Jika kesempatan ini datang, aku ingin berbicara denganmu lagi. Suho kemudian mengungkapkan bahwa selama ini ia telah bergerak secara diam-diam dan memastikan agar tidak ada yang tahu tentang dirinya. Karena jika kau tahu siapa diriku, resikonya terlalu besar. Tapi setelah kau pikir-pikir, jika kau memang penjajah dari luar, kenapa kau tidak menampakkan dirimu? Kenapa kau bergantung kepada Stardust dan mencuci para hunter dengan Stardust? Mungkin akan sangat beresiko jika identitasmu terungkap. Tapi saat itu, kau telah menampakkan dirimu saat insiden Lee Min-sung. Bagi orang yang selalu bersembunyi dan tiba-tiba menunjukkan dirinya, kau pasti sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Apa mungkin kau sama sepertiku, makhluk yang dapat berkembang? Mendengar itu, mata Pak Do-jin pun menyipit dan sangat kesal. Dan sekarang, aura bayangan kini telah menyelimuti tubuh Suho. Ia kini telah mengaktifkan skill creation untuk menciptakan shadow item. Sambil membentuk senjata dari bayangan, Suho menegaskan bahwa ia tak akan bersembunyi lagi. Suho juga menantang Apostolitarim untuk keluar dan menunjukkan wujudnya yang sebenarnya. Di saat Suho menyerap prajurit bayangan di sekitarnya, wujud Taesik yang bersembunyi kini telah terungkap. Dan dalam sekejap mata, Taesik langsung dibuat tercengang saat melihat Suho yang muncul di balik kegelapan. Dengan tatapan tajamnya, Suho kini telah menciptakan tombak bayangan dan siap menghabisi Kang Taesik. Seketika itu juga, tombakan demi tombakan langsung ditusukkan hingga menembus lengan, pundak, kaki, dan seluruh tubuh Kang Taesik secara brutal. Dan di saat yang sama, Suho menghabisi Kang Taesik dengan gerakan mematikan. Dengan demikian, Kang Taesik telah binasa. Pesan dari sistem muncul, Anda naik level. Setelah Suho naik level, luka di tubuhnya kini telah pulih sepenuhnya. Suho kemudian menatap mayat Kang Taesik dan berkata, ayo bertarung secara langsung, Apostolitarim. Dari dalam helikopter, Do-jin kini hanya terdiam. Dan tiba-tiba darah keluar dari mata kirinya. Taegyu yang melihat itu pun bertanya, apakah Pak Do-jin baik-baik saja? Do-jin kemudian mengusap darah di matanya dan menjawab bahwa ia tak apa. Namun di balik wajahnya, ia justru tersenyum dengan senyum mengerikan sambil mengingat tantangan Suho. Scene kemudian kembali ke tempat Suho yang sedang mendekati mayat Hwang Dong-suk dan Kang Taesik. Suho menatap mayat mereka berdua dan berkata, "Arise, bangkitlah." Segera setelah itu, bayangan Hwang Dong-suk dan Kang Taesik itu pun bangkit menjadi prajurit bayangan. Suho menatap kedua bayangan itu dan berkata, "Kalian bilang, kalian adalah dalang di balik insiden ini kan? Apa kalian sadar ada berapa banyak orang mati karenamu?
maka sudah sepantasnya kalian membayar harganya. Mulai sekarang, kalian akan terus bertarung di sisiku. Suhu kemudian menjadikan mereka berdua menjadi senjata bayangan, Shadow Creation. Dan pada saat itulah, bayangan Hwang Dong-seok dan Kang Tae-sik itu pun berteriak saat bayangan mereka dibentuk ulang oleh Suhu. Namun di saat Suhu melakukan proses creation, ia merasakan sesuatu yang aneh. Apa ini? Kenapa bayangan mereka membentuk item dengan sendirinya? Ketika Suhu membuka matanya, ia melihat sebuah armor dengan Great Rare. Ini adalah item yang terbentuk dari bayangan Hwang Dong-seok. Sedangkan item yang terbentuk dari bayangan Kang Tae-sik kini benar-benar membuat Suhu terkejut. Item yang terbentuk dari bayangan Kang Tae-sik ini adalah sebuah cincin dengan Great Hero. Ini merupakan item tingkat hero yang pertama kali Suhu dapatkan. Dan gilanya, item cincin ini memiliki efek skill stealth yang mampu menyembunyikan hawa keberadaan penggunanya. Karena cincin itu berperingkat hero, muncul notifikasi yang meminta Suhu untuk memberikan nama kepada item tersebut dan menjadikannya unique weapon. Melihat notifikasi itu, Suhu pun teringat tentang skill shadow item kontrak yang dapat memberikan nama pada shadow item tingkat hero ke atas. Tepat ketika Suhu melihat nama Murderer's Ring yang berarti cincin pembunuh, ia pun mendapatkan sebuah ide. Dari nama itu, Suhu kemudian memberikan nama kepada item itu dengan nama Kira yang berarti pembunuh. Setelah Suhu memberikan nama Kira, muncul notifikasi dari sistem yang menjelaskan bahwa shadow item telah resmi diberi nama. Item ini akan terikat dengan pengguna pertama dan tak bisa digunakan oleh pengguna lainnya kecuali sang player. Bahkan shadow item kini dapat berkembang seiring pengalaman pertempuran. Seiring peningkatan level, statistik prajurit bayangan yang berasal dari item ini akan dibagikan kepada pengguna. Di sana terlihat jendela sistem yang menampilkan statistik shadow item yang sudah memiliki nama, yaitu Kira level 1. Suhu kemudian memakai cincin itu di jari tengahnya dan memancarkan aura kegelapan yang sangat pekat. Suhu pun tersenyum puas saat merasakan kekuatan item ini. Jika aku bisa mendapatkan item tingkat hero lebih banyak, aku bisa berkembang lebih kuat dengan cepat. Dengan semangat yang berkobar, Suhu menatap langit dan bergumam. Dengan kekuatan ini, aku bisa mencapai ayahku dengan lebih cepat. Namun di suatu tempat, Hunter Baek Yoon-ho tiba-tiba mengamuk dalam mode binatang buasnya. Ia dengan cepat menghabisi prajurit bayangan dengan cakar-cakar tajamnya. Semua prajurit bayangan yang ada di hadapannya itu pun tercabik-cabik secara brutal. Dan di saat yang sama, Suhu telah merasakan prajurit bayangan yang ia sebar di beberapa tempat telah dibabat habis dalam sekejap. Beru yang melihat ekspresi Suhu itu pun bertanya, "Ada apa, Monak muda?" Sambil menatap gedung di hadapannya, Suhu menjawab bahwa sesuatu yang sangat kuat kini telah membabat habis prajurit bayangan dan sedang mendekat. Dengan penuh ketegangan, Suhu menatap sesuatu yang akan segera datang. Dan duar! Gedung di hadapan Suhu itu pun langsung berlubang, diterjang seseorang seperti meriam. Reruntuhan gedung itu pun berjatuhan mengenai Beru dan Suhu. Dan pada saat itulah, Hunter Baek Yoon-ho dalam bentuk binatang buasnya kini telah mendarat tepat di depan sana. Sedangkan di tangannya, ia mencengkram kepala prajurit bayangan yang tak berdaya. Dengan aura yang mencekam, Yoon-ho menatap Suhu dan berkata, "Aku telah melihat monster hitam-hitam ini dan datang menemui sumbernya. Siapa dirimu yang sebenarnya? Apa kau seorang hunter?" Namun Suhu malah bingung dengan apa yang ia lihat. Ia tak menyangka bisa melihat monster singa putih yang dapat berbicara. Bagaimana bisa ada monster di tempat ini? Singa putih itu pun mengatakan bahwa ia bukanlah monster. "Namaku adalah Baek Yoon-ho, ketua guild White Tiger." Mendengar itu, dalam hati Suhu berkata, jadi dialah orangnya, Hunter rank S dengan kemampuan transformasi binatang buas yang langka. Yoon-ho berjalan mendekat dan berkata, "Kau berbau darah, siapa kau sebenarnya?" Suhu dengan tenang menjawab bahwa ia adalah seorang hunter. "Aku datang ke sini untuk menyelamatkan orang-orang." Yoon-ho kemudian meminta Suhu untuk menyebutkan namanya. Suhu pun memperkenalkan dirinya. "Namaku adalah Sung Suhu. Aku tahu kalau diriku sedang dicari oleh asosiasi hunter, tapi aku tak bersalah." Mendengar penjelasan itu, Yoon-ho tertawa dan berkata, "Gahahaha, jadi kaulah orangnya.
Berani juga kau mengaku kalau sedang menjadi buronan di depanku. Biar ku tegaskan, anggota guildku juga menjadi korban akibat Stardust. Yonho kemudian memberikan tatapan tajam sambil menodongkan kuku tajamnya ke leher Suho dengan penuh intimidasi. Jika kau memang tak bersalah, bagaimana caramu membuktikannya? Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.